Pernah nggak kamu ngerasa hidup itu kayak jalan, tapi nggak tahu arahnya kemana? Kamu bangun, lalu tidur lagi. Besoknya, kamu bangun, lalu ngelakuin hal yang sama. Tapi hati kamu nggak ada di situ. Badanmu ada, tapi jiwamu entah di mana. Kamu makan, tapi nggak kenyang secara batin. Kamu senyum, tapi bukan karena bahagia, cuma karena nggak mau ditanya-tanya. Kamu tertawa, tapi kamu sendiri yang tahu. Itu cuma pelarian. Ada kalanya kamu bilang ke diri sendiri, kayaknya aku capek deh. Tapi bukan capek badan, capek yang gak bisa dijelasin, capek yang cuma kamu dan Tuhan yang tahu rasanya. Lalu kamu scroll sosial media dan kamu lihat hidup orang lain kayaknya rapi. Ada yang produktif, ada yang sukses, ada yang happy banget kelihatannya. Dan kamu mikir, apa aku satu-satunya orang yang gak tahu hidupku mau kemana? Tenang, tenang. Kamu gak sendirian, banyak banget orang di luar sana yang juga ngerasa hilang. Tapi karena kita semua sibuk pura-pura kuat, kita gak pernah tahu siapa yang lagi patah. Hidup itu aneh. Kadang kita baru sadar kita tersesat justru setelah jalan sejauh ini. Tapi pertanyaannya, kalau aku mau balik, harus mulai dari mana? Itulah yang akan kita bahas di video ini. Bukan motivasi kosong, bukan kata-kata semangat yang klise, tapi langkah-langkah kecil yang bisa kamu tempuh biar hidup kamu gak cuma berjalan, tapi juga punya arah. Karena kamu gak diciptakan cuma untuk bertahan hidup. Kamu diciptakan untuk menemukan arti hidupmu. Atur hidupmu bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu ingin berhenti hidup secara otomatis. Mulai dari bagian ini, kita akan atur ulang semuanya. Cara kamu berpikir, cara kamu merespons hidup, dan yang paling penting, cara kamu memperlakukan dirimu sendiri. Kalau kamu siap, tarik napas dalam-dalam, tutup dulu semua notifikasi, dan biarkan video ini jadi teman perjalananmu. Perjalanan pulang ke dirimu sendiri. Ada hal-hal dalam hidup yang gak terasa berat, tapi kalau kamu ulang terus, pelan-pelan dia akan mengikis semangatmu. Pola seperti apa? Pola yang gak kelihatan, tapi efeknya menghancurkan. Pertama, pola nanti aja. Aku kerjain besok deh, nunggu mood aja dulu. Kayaknya gak sekarang deh. Pola ini terdengar biasa, tapi setiap kali kamu tunda, kamu sedang memberi pesan ke otakmu. Tujuan itu nggak penting, dan ketika otakmu terbiasa dikasih sinyal bahwa semuanya bisa ditunda, maka kamu nggak akan gerak. Penundaan yang terasa ringan hari ini akan jadi beban berat di masa depan. Kedua, pola overthinking, tapi nggak ngapa-ngapain. Kamu banyak mikir, banyak banget malah. Tapi setelah mikir, kamu nggak ngelangkah, kamu stuck. Ini pola paling diam-diam mematikan, karena kamu merasa sibuk secara mental. Padahal kamu nggak gerak sedikit pun. Kamu mikirin kemungkinan terburuk, kamu bayangin kegagalan, kamu takut dihina, takut dibilang sok-sokan, sampai akhirnya kamu nggak mulai apa-apa. Ketiga, pola terlalu banyak menerima, tapi nggak memilah. Dunia hari ini penuh banget dengan informasi. Scroll TikTok, scroll IG, scroll berita. Tapi semakin banyak kamu serap, bukan makin pinter. Kadang kamu malah makin bingung, makin ngerasa ketinggalan, makin merasa nggak cukup. Informasi itu harusnya bantu kamu berkembang. Tapi kalau kamu cuma jadi penonton hidup orang lain, kamu nggak akan sempat ngatur hidup kamu sendiri. Mulai sekarang, kurangi konsumsi dan perbanyak aksi. Keempat, pola nunggu motivasi baru jalan.
Kamu nunggu mood baik dulu, nunggu semangat muncul dulu, nunggu waktu pas dulu. Tapi kamu lupa, semangat itu bukan syarat untuk mulai, tapi efek dari kamu mulai. Kamu gak akan nemu motivasi kalau kamu gak pernah jalan. Kadang kamu harus mulai dulu, baru semangat itu datang belakangan. Kelima, pola menyamakan diri dengan orang lain. Dia udah sukses, dia udah nikah, dia udah beli rumah. Kamu bandingin hidupmu dengan orang lain, padahal kamu gak tahu prosesnya. Kamu lihat hasil mereka, tapi kamu gak lihat luka yang mereka sembunyikan. Bandingkan diri kamu hanya dengan versi kamu yang kemarin, karena kompetisi terbesar adalah melawan diri sendiri. Kalau kamu gak sadar, kamu sedang jalan dalam pola yang salah. Kamu akan terus mengulang luka yang sama dengan bentuk yang berbeda. Sekarang, coba jujur tanya ke diri sendiri, dari 5 pola itu, mana yang paling sering kamu lakukan? Mana yang paling diam-diam merusak kamu, tapi gak kamu sadari? Sadari dulu, baru atur. Karena mengatur hidup tanpa tahu apa yang salah, itu seperti merapikan kamar gelap tanpa nyalain lampu. Kamu gak perlu kontrol semua hal di luar sana, gak perlu benerin semua orang, gak perlu selalu bisa jawab semua masalah. Tapi kamu perlu tenang, dan itu cuma bisa kalau kamu mulai beresin isi kepalamu sendiri. Kita hidup di dunia yang sibuk, ribut, berisik banget. Tapi pertanyaannya, kenapa kepala kita bisa lebih berisik daripada dunia? Jawabannya cuma satu, karena kita nggak pernah duduk dan ngobrol sama isi kepala kita sendiri. Pertama, kenali suara dalam kepalamu. Apakah itu kritikus atau teman? Coba perhatikan. Kalau kamu gagal, siapa yang pertama nyalahin kamu? Kadang bukan orang lain, tapi isi pikiran kamu sendiri. Tuh kan, kamu gak bisa. Orang kayak kamu emang gak pantas sukses. Kamu tuh cuma nyusahin orang lain. Itu bukan kenyataan. Itu cuma narasi lama yang belum kamu sadari. Dan kamu biarkan dia tumbuh jadi suara paling kencang dalam dirimu. Kalau isi kepala kamu terus jadi musuh, kamu gak akan pernah damai, bahkan di tempat paling tenang. Kedua, menulis, merapikan yang berantakan. Pikiran itu berantakan karena semuanya numpuk tanpa pintu keluar. Coba kamu tulis apapun yang kamu pikirin, tentang rasa takut, tentang kecewa, tentang hal-hal kecil yang kamu pikir sepele, tapi ternyata bikin kamu stres. Menulis bukan untuk bikin status, tapi untuk bikin kamu sadar bahwa banyak hal yang kamu pikir besar, ternyata cuma butuh dikeluarkan. Ketiga, pola pikir lama, hasil yang sama. Kalau kamu terus mikir, aku harus menyenangkan orang biar diterima, maka hidupmu akan terus bergantung pada orang lain. Kalau kamu terus mikir, aku gak bisa berubah, ini udah nasibku, maka otakmu akan berhenti berkembang. Jadi mulai sekarang, kalau kamu pengen hidupmu berubah, ganti pertanyaannya dari kenapa hidupku gini-gini aja ke apa hal kecil yang bisa aku kontrol hari ini? Ganti jadi, sekarang aku mau apa? Apa langkah kecil yang bisa aku ambil? Apa yang masih bisa aku syukuri? Walau semuanya nggak sesuai rencana. Disitulah keikhlasan bertumbuh perlahan, dalam diam, tapi menguatkan. Ikhlas bukan berarti menyerah, tapi memilih untuk tetap berjalan tanpa harus membawa semua luka bersamamu. Dan terakhir, bagaimana kamu menjaga semua perubahan ini agar nggak jadi fase sesaat, tapi jadi kehidupan barumu yang sebenarnya. Jangan jadikan ini fase sementara.
jadikan gaya hidupmu. Kamu udah melewati banyak hal. Kamu udah nangis. Kamu udah jatuh. Kamu udah bangkit. Tapi semua itu gak akan berarti kalau kamu cuma jadikan ini sebagai fase. Fase yang nanti kamu tinggalkan. Fase yang nanti kamu lupakan. Fase yang cuma jadi cerita masa lalu. Padahal yang kamu butuhkan adalah gaya hidup baru, cara berpikir baru, kebiasaan baru, lingkaran baru, standar baru. Pertama, perubahan bukan event, tapi komitmen kecil setiap hari. Jangan tunggu motivasi untuk berubah. Jangan tunggu momen spesial. Jangan tunggu mood baik. Karena yang membuat perubahan bertahan bukan semangat di awal, tapi keputusan-keputusan kecil yang kamu ulang. Bahkan saat kamu lelah, konsisten itu diam-diam tapi nyata. Kedua, bangun fondasi. Pikiran, waktu, lingkungan. Kalau kamu mau perubahanmu tahan lama, kamu harus jaga 3 hal ini. Pertama, pikiranmu. Terus diisi dengan hal-hal yang menguatkan. Kedua, waktumu diatur untuk hal-hal yang bikin kamu bertumbuh. Ketiga, lingkunganmu dipilih supaya kamu gak ditarik mundur lagi. Kalau satu aja dari 3 ini rusak, kamu akan mudah balik ke versi lamamu. Ketiga, perbaikan diri itu bukan sekali jadi, tapi proses seumur hidup. Akan ada hari di mana kamu jatuh lagi. Akan ada saat di mana kamu gagal jaga disiplin. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti. Kamu cukup bilang ke diri sendiri, "Gak apa-apa, hari ini aku mulai lagi." Gitu terus, berkali-kali. Karena pertumbuhan sejati itu bukan soal gak pernah gagal, tapi soal gak pernah bener-bener berhenti. Keempat, jadikan hidupmu doa yang hidup. Semua yang kamu lakukan, dari cara kamu tidur, bangun, makan, berpikir, bersikap, jadikan itu ibadah. Jadikan itu bentuk syukur. Jangan tunggu jadi sempurna untuk merasa berarti. Karena kamu sudah cukup. Selama kamu masih mau bertumbuh, ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Ini bukan fase. Ini cara hidupmu yang baru. Kamu gak harus sempurna. Kamu hanya perlu setia pada prosesmu sendiri. Dan pelan-pelan Tuhan akan mempertemukan kamu dengan versi dirimu yang selama ini kamu cari. Terima kasih sudah mendengarkan sampai sejauh ini. Kalau kamu masih di sini, berarti kamu bukan orang biasa. Kamu adalah orang yang serius ingin berubah. Dan aku percaya perubahan itu sedang berjalan di hidupmu. Sekarang juga, terus jalan. Besti, 1 langkah setiap hari. Karena kamu layak untuk hidup yang damai, hidup yang kamu banggakan, hidup yang kamu ciptakan sendiri. Versi terbaikmu sedang menunggumu di ujung kesabaran.